Oke, mempelai laki, mempelai perempuan. Namanya siapa? Mempelai laki? Dari mana? Yang perempuan? Ya, dari Cemara. Kalian berdua akan menikah pada hari Sabtu setelah asar, ya, jam 16. Gitu ya? Pagi. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita rubah. Jam berapa? Jam 10 ya. Berarti zuhur sudah selesai. Oke. Hari ini tanggal berapa, pengantin? Tanggal 28 Juni 2022. Kalian datang untuk kursus ya, untuk diberikan bekal. Dalam perjalanan kita butuh bekal ya, menuju sebuah kota yang jauh dan persiapannya betul-betul ya, misalnya ke Jakarta gitu, ke Bandung, siapkan uang, kesehatan, terus bekal yang lain, surat-suratnya harus lengkap. Apa yang menjadi kebutuhan itu supaya tidak bolak-balik. Begitu juga pernikahan membutuhkan persiapan yang matang supaya terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia, di dalamnya ada cinta dan kasih sayang. Mempelai laki dan mempelai perempuan hari ini pasti bertekad bulat tidak akan pernah ada perceraian di dalam rumah tangga. Pinginnya bahagia, pinginnya senang, pinginnya kemudian dalam pernikahan ini tercatat sebagai ibadah. Memang betul pernikahan itu setelah kalian sah menjadi suami istri, maka ucapan yang baik kepada istri, istri berucap baik kepada suami, itu akan menjadi ibadah. Ibadah yang sangat luar biasa. Kalau dalam pernikahan ini 24 jam dia beribadah. Ya. Memberikan nafkah lahir batin itu akan menjadi ibadah. Kita bekerja, niatkan untuk ibadah, nafkah istri, yang memberikan nafkah kepada istri, dan untuk menjadi biaya pendidikan anak-anak akan menjadi ibadah. Jangan sampai ada perceraian. Buka komunikasi antara suami dan istri. Komunikasi apapun yang dilakukan oleh suami, apapun yang dilakukan oleh istri, jangan melangkah sendiri-sendiri, harus seiring sejalan ya, sepakat bahwa hari ini saya akan melakukan ini, dan itu saling mengetahui. Istri harus sering-sering ya, meminta izin dan meridhoi apa yang harus dilakukan. Istri itu sesungguhnya di rumah, istri itu melayani suami, istri itu membesarkan anak-anak. Tetapi ada saatnya istri boleh dia mengajar, dia bekerja, dengan catatan suami mengizinkan istrinya. Bila tidak diizinkan, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan suami untuk memberikan izin. Tapi istri boleh meminta izin untuk bekerja, melihat kondisi, misalnya, oh saya ingin membantu suami, karena membantu suami akan menjadi ibadah. Tapi kalau ekonominya sudah ada maafan, maka dia lebih baik tinggal di rumah dan mengurus rumah, mengurus anak-anak, suami yang mencari nafkah. Sekali lagi, tidak menutup ya bahwa istri itu tidak boleh tidak bekerja ya. Tidak boleh tidak bekerja. Bisa saja dia bekerja atas dasar ridho suami.
Gitu ya, harus disepakati sehingga keluarga itu akan menjadi tenang. Keluarnya pun seorang istri itu harus minta izin. Misalnya mau kemana, jangan pergi tanpa seizin suami. Tapi kalau dia sudah mengajar bagaimana? Masa setiap hari, Pak saya mau ngajar, Pak izinin saya ngajar? Nggak mesti. Dia ngajar di SD dan memang sudah kebiasaan jam 7 jalan. Udah nggak perlu minta izin, cukup dengan salaman, Pak pamit, kamu ngajar. Itu aja bahasa. Tidak mesti harus diakatkan lagi, izinin ya saya mau ngajar. Jangan, tidak usah. Malah nanti akan menjadi, suami itu akan menjadi merasa terganggu gitu. Kalaupun telat pulang ngajar, bangun komunikasi. Yang namanya orang bekerja, yang namanya guru, ada saja pekerjaan yang harus diselesaikan. Telepon, bila perlu foto, saya sedang ada lembur. Keharmonisan itu semua orang ya memimpikan itu ya. Jangan sampai kalian bercerai ya, harus rukun, tenang ya. Jangan pas nanti tidak ada makanan ribut, pas ada makanan tersenyum ya, ketawa gitu. Bahkan bau makanan itu ya bisa dicium oleh orang lain. Nah, jangan sampai. Kalau ada makanan lebih, kasih tetangga, atau mungkin jatahkan untuk ibu dan bapak. Kalau apalagi tinggal bersama ya dengan keluarga, dengan ibu dan bapak, harus tidak boleh sendiri, tidak boleh makan sendiri. Urus mertua, karena mertua itu adalah orang tua. Suami, jangan lupa, ini adalah juga bapak saya. Setelah saya menikah, saya juga tetap memperhatikan kedua orang tua saya sebagai wujud bahwa itu adalah anak yang soleh. Jadi dengan istri baik, dengan keluarga baik, dengan orang tua baik, ini yang dikatakan sakinah. Belum dikatakan sakinah juga dengan istri baik, tetapi dengan tetangga tidak baik, dengan orang tua tidak baik. Dan ini yang sering kita lihat ya. Maka saran saya, kedua mempelai harus banyak belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman, orang yang sudah hidup ya berumah tangga itu bertahun-tahun sampai dia tua. Apa resepnya? Suami, nafkah lahir batin, ingat ya, bimbing istri ke jalan Allah, ajarkan ilmu agama, berlaku kemudian sopan. Begitu juga mempelai perempuan harus taat kepada suami selama tidak diperintahkan maksiat, tunduk patuh kepada suami, jangan mengangkat suara melebihi suara suami, lebih sering meminta maaf kepada suami ya. Niatkan bahwa apa yang saya lakukan hari ini adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah ridho sang suami. Enak kan? Kalau sudah seperti itu, insya Allah ya, istri taat, memahami hak dan kewajiban, dia berbakti kepada kedua orang tua, mertua, maka indah ya, indah kehidupan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kita berharap kehidupan diberkahi, kehidupan diberikan jalan kemudahan dengan cara kita berbuat baik. Tapi kalau kita tidak bakti, kita tidak taat, kita melawan, maka rumah tangga itu gersang, jauh dari keberkahan. Rahmat malaikat yang membawa rizki pun akan jauh. Karena dilihat rumah tangga itu apa? Rumah tangga itu jauh dari Allah, jauh dari ajaran agama. Karena kita adalah orang yang beragama. Oke, itu saja ya. Pengantin sudah tidak tahan lagi untuk segera akad nikah ya. Insya Allah ya.
ya harus kemudian mulai lebih dewasa, pengantin laki, pengantin perempuan. Saya akan menikah, mantan saya semua saya akan lupakan. Kalau ada mantan, syukur tidak ada mantan ya. Jangan sampai nanti ada mantan kemudian membanding-bandingkan suami atau istri kita dengan mantan. Mantan semua dilupakan, nomor HP-nya semua dihapus, hilangkan jejak. Ya, punya mantan? Mempelai laki? Ada pasti ya. Mempelai perempuan? Setiap orang punya masa lalu ya. Setiap orang punya masa lalu, tetapi jangan dibawa ke dalam rumah tangga. Tidak ada orang yang maksum kecuali Nabi yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Tapi jangan terus diulangi kesalahan itu. Ya, lupakan saja. Sama-sama melupakan, sama-sama memiliki masa lalu. Kalian akan membuka lembaran baru menuju kebahagiaan, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha, rizki yang banyak, ya, pekerjaan yang insya Allah ya mendatangkan keberkahan, manfaat bagi Anda berdua dan bagi keluarga kalian. Itu saja, saya tidak perlu panjang-panjang, cukup 10 menit, 15 menit. Yang penting ada sebagai renungan bagi kalian berdua, dan tidak cukup dengan ini. Saya hanya membuatkan kerangka-kerangkanya saja, tinggal kalian bagaimana terus menggali, karena menuntut ilmu itu milal mahdi ilal lahdi, sejak lahir sampai masuk ke liang lahat. Perdalam tuh ilmu menikah ya, banyak bertanya, ya, banyak belajar, ya, tidak boleh berhenti untuk belajar dan tidak boleh berhenti untuk bertanya. Tapi jangan sedikit-dikit bertanya, sedikit-dikit dibuka aib istri, ya, kesalahan istri kepada orang tua atau kesalahan suami. Udah selesaikan aja, ya, musyawarah, pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik dan diridhoi oleh Allah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.